Pembukaan Perang Rusia-Ukraina. Semoga Tuhan menyentuh hati Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Allah yang sujud di mana Dia mau. Hati mereka adalah aliran air di tangan Tuhan. Tuhan Allah, sujudlah hati mereka untuk kedamaian, karena jiwa-jiwa. Tuhan memiliki belas kasihan, kamulah yang menghentikan pertempuran sampai ke ujung bumi, kamulah yang mematahkan busur dan yang mematahkan tombak. Dikonsumsi oleh api tank perang. Biarkan perjuangan ini berhenti dan beritahu mereka bahwa Anda adalah Tuhan yang memerintah semua bangsa dan seluruh bumi. Mazmur 46 ayat 10-11. Semoga anak-anak Allah yang tidak lagi ingin jiwa-jiwa mati melalui perang ini berdoa. Tuhan mencari di antara kita, seorang pria, seorang wanita, seorang anak, yang mengangkat dinding, yang berdiri dalam pelanggaran di hadapan Tuhan, mendukung Rusia dan Ukraina, sehingga jiwa kedua negara ini tidak dimusnahkan. Yehezkiel 22 ayat 30, saya membaca firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret yang Maha Kuasa. Aku mencari di antara mereka seorang pria yang mengangkat tembok, yang berdiri dalam pelanggaran di hadapanku demi negara, sehingga aku tidak dapat menghancurkannya, tapi aku tidak bisa menemukan apapun. Kita memulai puasa ini besok, 6 Maret 2022 dari tahun Gregorian, dari pukul 11.59 malam sampai Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan pertarungan ini berhenti. Biarkan mereka yang bisa melakukan puasa kering, melakukannya, dan mereka yang bisa memecahkannya setiap malam, melakukannya. Allah menelusuri jalan di mana tidak ada jalan seperti yang dikatakan kitab Yesaya 43 ayat 16 kepada kita, saya membaca firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan, yang membuat jalan di laut, dan di perairan yang besar jalan. Biarlah orang-orang mengingat bagian Alkitab ini kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam Lukas 8 ayat 24. Saya membaca firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret yang Maha Kuasa. Mereka mendekati dan membangunkannya, berkata, Guru, Tuan, kami binasa. Setelah terbangun, dia mengancam angin dan ombak, yang tenang, dan tenang kembali. Bukankah jiwa-jiwa yang mati di Rusia dan Ukraina tentang Tuhan? Mari kita pertimbangkan apa yang terjadi serius, sehingga di depan kita, Perang Dunia Ketiga tidak terjadi seperti kasus Perang Dunia Pertama, dari tahun 1914 hingga 1918, di mana 18 juta orang kehilangan nyawa mereka, 6 juta orang tidak valid, mulut patah, dan 10 juta kematian tambahan di Eropa karena flu Spanyol 1918 hingga 1919. Ini menyebabkan penurunan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kembalinya epidemi, tetapi di atas semua itu mengalami perubahan besar dalam komposisinya, karena pertumbuhannya disebabkan secara eksklusif oleh imigrasi diikuti oleh krisis ekonomi yang mengerikan dan tak terlukiskan. Penyebab langsung Perang Dunia Pertama adalah pembunuhan pewaris tahta Austria, Archduke Franz Ferdinand, pada tanggal 28 Juni 1914 di Sarajevo. Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 hingga 1945. Perang yang dimulai ketika Jerman menyerang Polandia. 40 juta orang kehilangan nyawa mereka dan Jerman menyerah pada 8 Mei 1945. Pertanyaan, siapa pemenang perang ini? Tidak seorang pun, kecuali hilangnya nyawa manusia, dan kutukan abadi jiwa. Hari ini, itu adalah pendaratan bertahap dan total kekuatan militer NATO, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, di negara-negara bekas Uni Soviet, yang mendorong Rusia untuk menyerang Ukraina, untuk denazifi Ukraina, sebagai Presiden Rusia Vladimir Putin mengingat beberapa agama selama pidatonya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak ada yang tahu. Semoga Tuhan menghentikan perjuangan ini. Ayah dari bangsa-bangsa Rasul Dovle Gabriel. Shalom Shalom.